pagi gempa, alamat akan berperang padanya. Jika pada waktu duha gempa, alamat beras padi murah. Jika pada ketika tengah hari gempa, alamat segera berkah diberi Allah dan rahmat. Jika pada ketika maghrib gempa, alamat orang banyak mati, berperang padanya. Jika pada ketika waktu isya gempa, alamat beroleh rahmat daripada Allah Ta'ala. 26 Desember 2004. Gempa bumi tektonik berkekuatan 8,5 skala Richter berpusat di Samudra India, 2,9 lintang utara dan 95,6 bujur timur di kedalaman 20 km. Di laut berjarak sekitar 149 km selatan kota Melabo, Nanggro, Aceh Darussalam. Gempa itu disertai gelombang pasang tsunami yang menyapu beberapa wilayah lepas pantai di Indonesia, Aceh dan Sumatera Utara, Sri Lanka, India, Bangladesh, Malaysia, Maladewa, dan Thailand. Sesaat setelah tsunami surut, tak banyak bangunan yang tersisa di sepanjang pantai barat dan utara Aceh. Semua tinggal garis-garis bekas pondasi rumah atau sekolah-sekolah yang menunjukkan bagaimana kekuatan tsunami yang terjadi. Pasca tsunami dengan bantuan serta partisipasi lembaga pemerintahan pusat dan berbagai gerakan masyarakat internasional, Aceh dan masyarakatnya bangkit kembali untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanggro Aceh Darussalam tidak hanya dibangun secara fisik dalam kacamata engineering atau kacamata teknis semata. Tetapi belajar dari bencana tsunami, Aceh juga membangun kebijakan serta paradigma pengetahuan yang pro kebencanaan melalui pembangunan dunia pendidikan bagi generasi Aceh di masa mendatang dengan kurikulum berbasis pengetahuan, pencegahan, dan kesiapsiagaan di semua lini dunia pendidikan, termasuk pendidikan pada tingkat dasar. Bisa dilihat SD ini sebenarnya sudah dibangun sangat ramah dengan kondisi bangunan pasca rehab rekon. Jadi bisa kelihatan dari bagaimana di bawah lantai sampai dengan menuju ke lantai pertama di sekolah ini, itu dibuat untuk mengantisipasi agar ketika banjir terjadi, air tidak terlalu mengganggu aktivitas keseharian belajar murid-murid SD. Gedung ini juga didesain dengan tipikal-tipikal yang tahan gempa, dibantu oleh Jerman, dan kegiatan yang dilakukan juga di daerah sini dibangun beberapa tempat yang bisa menjadi antisipasi ketika air naik ketika terjadi banjir atau misalnya air pasang dan lain-lainnya. Sebenarnya pendidikan kebencanaan itu kan sebelumnya belum ada ya, belum secara serius dikelola. Tapi setelah pasca gempa dan rehabilitasi rekonstruksi di Aceh, kita terpikir untuk bagaimana mengadopsi itu kepada sekolah-sekolah gitu. Artinya bahwa bencana selama ini kan, bencana itu sama sekali bukan sesuatu hal yang bisa dihindari gitu. Tapi risikonya yang bisa dikurangi. Dengan masuk ke sekolah-sekolah, kita berharap edukasi ini bisa membantu mengurangi risiko bencana, terutama kepada kelompok-kelompok rentan, guru-guru, perempuan, dan anak-anak. Jadi kita berupaya mengenalkan lewat komik, lewat simulasi-simulasi kecil, sederhana yang gampang diterima oleh anak-anak sekolah. Juga film-film animasi yang menceritakan tentang apa itu sebenarnya bumi, apa sebenarnya gempa bumi, dan tsunami itu apa. Kemudian kita menjelaskannya dengan film-film yang memikat anak-anak sekolah yang bisa diterima dengan gampang. Bumi kita bentuknya semoga bisa bumi. Tahu nggak gempa bumi apa? Oh nggak tahu. Kalau adik yang di sebelah? Nanda. Nanda. Wah namanya bagus sekali. Tahu gempa bumi Nanda? Oh nggak tahu. Untuk upaya penyadaran masyarakat ini, idealnya kan kita memulai dari saat masyarakat ini masih berusia dini. Jadi kita sudah berusaha memasukkan untuk pendidikan kebencanaan di sekolah, agar paling tidak generasi di Aceh ini bisa tumbuh dengan pemahaman bahwa oh ya, saya hidup di wilayah yang rawan bencana. Kita berada di daerah yang rawan bencana, yang seringkali berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada yang sering terjadi dan ada yang jarang terjadi. Seperti di Aceh, perulangan bencana yang sebesar itu sering dikatakan
sekitar 200-250 tahun lamanya. Sehingga dengan demikian berapa generasi berikutnya baru akan menjumpai bencana yang sama di masa hidupnya. Ya, anak-anak rupanya banjirnya nggak begitu besar, jadi kita bisa turun kembali, turun satu-satu. Ada dengar? Oleh karena itu, pendidikan, pengetahuan, pemahaman tentang adanya ancaman itu perlu selalu diturun-temurunkan dengan cara memberikan pengetahuan ataupun dengan cara-cara cerita-cerita yang disertai dengan upaya-upaya bagaimana mengatasinya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk dalam meja. Kalau ada gempa, hindari dari kaca. Kalau ada gempa, lari kemana terbuka. Sehubungan dengan tsunami, tentu saja kalau kita ingin mengurangi risiko bencana, cara yang paling ideal adalah menjauhkan masyarakat dari wilayah yang berbahaya. Jadi mereka diletakkan di wilayah yang lebih tinggi, yang jauh dari garis pantai. Kemudian juga tentunya di sepanjang garis pantai itu perlu ada perangkat pelindung seperti kawasan lindung yang akan mengurangi laju gelombang yang akan datang. Kemudian di tempat pemukiman masyarakat itu sendiri juga diberikan sarana-sarana untuk membuat mereka tahu tentang risiko bencana yang mereka hadapi. Misalnya sistem peringatan dini, kemudian juga bangunan-bangunan penyelamatan. Blueprint itu kan sebenarnya semacam konsep ya, semacam konsep pemetaan ruang dengan konsep baru yang berbasiskan mitigasi bencana. Blueprint pada masa Reaprekon itu menyatakan bahwa 500 meter dari garis pantai itu tidak boleh dihuni oleh pemukiman, gitu ya. Kalau di segi pembangunan bagus sekarang, tapi kalau di segi kita penduduk kampung kan, karena kita udah kena tsunami ini kan masih teringat kita, masih trauma kita, karena yang nggak ada keluarga lagi, ya kan, harta benda udah banyak yang hilang semua itu. Kalau enak kayak dulu kami, sekarang cuma yang kita lihat pembangunan aja. Blueprint sebuah konsep yang ideal dalam tataran konsep ya, tataran teoritis, tapi memang ada faktor non-engineering yang barangkali kita juga harus arif melihatnya. Bahkan pada tahun 2007 sudah banyak yang bilang blueprint itu gagal. Karena kenyataannya kalau kita berjalan di sepanjang pantai barat Aceh saja, itu pemukiman masyarakat kembali ke tempat semula. Bahkan bisa jadi lebih dekat dengan laut karena kan permukaan laut juga sudah bergeser. Ini bukan tipikal persoalan Indonesia saya kira ya. India, Sri Lanka juga mengalami persoalan yang sama. Katakanlah misalnya pemukiman setelah tsunami mereka juga mirip-mirip juga dengan kondisi di Aceh ini. Sulit juga buat mereka untuk melarang masyarakatnya untuk tinggal di pinggir laut. Kalau blueprint yang secara teknis itu tadi belum bisa diaplikasikan hingga sekarang, maka akhirnya pembangunan di Aceh ini harus mempertimbangkan faktor-faktor pengurangan risiko bencana. Bagaimana langkah-langkah kita menghadapi ancaman bencana yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah kita harus mampu mengenali dan memahami sifat-sifat ancaman tersebut dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana menghindari atau menjauhkan diri dari ancaman tadi. Kemudian yang ketiga, apabila tidak mungkin kita hindari, maka kita harus mampu mengadaptasi atau
mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tadi. Kemudian yang keempat, apabila bencana itu terjadi, kita harus mampu mengatasinya atau menanggulanginya secara efektif. Dan yang kelima, kita harus mampu untuk bangkit kembali setelah bencana itu melanda kita. Untung ada tempat tinggal ini. Kalau nggak ada, saya terpaksa juga sana. Ya. Biarpun rumah papan gubuk ya. Nah, itu untung ada itu. Kalau nggak ada itu, saya terpaksa juga sana. Mau tak mau tinggal. Oh, mau kerja jauh kayak Kelong, nggak saya pergi karena istri dengan anak nggak berani. Tapi saya kalau sekarang mau nginap di sini 1 minggu, dia berani tinggal di Ketapang. Sebelum tsunami, Desa Lamte itu indah, bagus, dan pengunjung agak senang ke situ karena pinggiran laut, banyak ikan, dan kami kayak saya tukang bikin bot pun banyak pemasaran, ada kegiatan lah kan. Tapi setelah tsunami ini agak orang nggak suka lagi, kurang orang berkunjung, kurang kan, kecuali di pinggir pantai. Saya sendiri pun udah agak trauma kalau tinggal di Lamte itu. Dulu sebelum tsunami ini ada jalan masuk rumah saya. Ini rumah saya sebelum tsunami. Sekarang udah dibikin lagi oleh NGO. Tapi saya tidak menempati, tapi udah di luar agak ada barang 5 kilo. 5 kilo saya tinggal di Desa Garut. Saya dulu waktu tsunami langsung lurus dari tempat ini, tempat lapang ini, langsung lurus ke Ajun. Ya di sini kami. Nah, orang ramai-ramai sini. Karena bukan di depan rumah. Di depan rumah ada bangunan rumah lain. Kami takut. Tapi berkumpul semua di sini kami. Langsung yang selamat ada berapa orang. Memang nih sungai, dulu nggak ada tanggul nih, langsung tanah berbaring ke sungai situ. Saya bilang, teriak, air laut naik, saya bilang. Saya keluar, dah tu lihat air laut. Dah
lari saya bilang, lihat lari. Udah itu yang anak saya 3 orang udah naik, saya, istri saya, anak yang satu itu 6 orang kami satu kereta itu lari ke arah Ketapang. Bilang istri saya jangan lari lagi, jangan lari, udah kiamat nih. Saya bilang enggak kiamat, saya bilang. Kalau gunung udah beradu gunung sama gunung itu kiamat, saya bilang. Ini belum kiamat, saya bilang. Lari terus saya ke Tapang. Saya turun habis ngantar orang ini, turun ke Lam Temen, itu jembatan Lam Temen. Naik kereta itu turun ke jembatan Lam Temen, lihat kampung. Udah rata macam laut ni. Saya pikir enggak mungkin juga lagi balik kampung ni. Macam mana air masih naik turun gitu. Tsunami lagi gitu kan, enggak teringat itu. Karena kalau ajal di situ enggak bisa kita elak itu. Macam saya itu hari, belum ada ajalnya, kan masih hidup ini. Ya kan? Tapi kalau udah ajal, kemana pun kita lari, masuk peti besi pun mati juga kita. Enggak, bukan soal menghadapi tsunami itu. Karena kita lebih enak sini, pencariannya kita enak ke laut gitu kan. Nah, kebanyakan orang kita, saudara-saudara kita sini melaut semua. Itulah, karena kami pulang kampung. Perasaan saya nggak kayak dulu lagi. Kalau sekarang gimana ya? Banyak uang pun susah, tidak ada uang pun susah. Kalau dulu nggak ada uang nggak susah. Kalau dulu sebelum tsunami nggak ada uang nggak susah. Itu karena kita mungkin rame saudaranya. Mungkin kalau nggak ada uang kita bisa minta bantu, pinjam uang dulu. Mungkin kalau sekarang nggak ada uang, gimana mau minta bantu? Ya. Kalau dulu memang rame Pak Aceh, ya, rame. Kalau nggak ada uang memang nggak susah. Tapi sekarang ada uang susah, apalagi nggak ada uang. Itu perasaan saya. Masyarakat Aceh itu dulu pada zaman dahulu ketika masa-masa perjuangan juga sebelumnya disarankan untuk memiliki rumah panggung ya. Rumah yang punya ketinggian kolom-kolomnya 3 meter di atas tanah itu sebenarnya punya mengandung nasihat ya. Kan rumah panggung ini, rumah panggung Aceh itu hampir dilihat memang punya kekuatan yang sangat kuat. Dia hanya dengan pasangan masing-masing siku yang kuat
itu membuat rumah panggung itu jadi kokoh. Jadi papan-papan penghubung rumah itu, kemudian tiang-tiang penghubung biasanya kan orang merekatkannya dengan paku. Tapi ini secara simultan dikuatkan dengan siku, masing-masing siku itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi memang didesain untuk guncangan juga gitu. Jadi tidak terlalu, memang kelihatan bergerak tapi tidak merubuhkan bangunan. Ketinggian dari permukaan tanah itu yang membuat rumah panggung itu jadi nyaman ya. Jadi binatang buas tidak gampang masuk, kemudian ketika ada banjir juga konstruksi rumah inti itu tidak terkena oleh air gitu. Kalau kita ingin membuat masyarakat mau tinggal di wilayah yang jauh dari kawasan yang berbahaya, tentunya juga diperlukan pemahaman tentang bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi kalau misalnya di sepanjang pantai tentu saja di situ kan ada masyarakat nelayan. Tentu saja kita harus pikirkan bahwa masyarakat nelayan ini tidak serta-merta bisa dipindahkan jauh dari garis pantai. Seandainya mereka mau dipindahkan ke wilayah yang lebih aman, tentu saja pihak-pihak yang terkait, terutama dalam hal ini pemerintah, juga harus menyediakan akses untuk mereka supaya bisa tetap melaksanakan tugas mereka atau pekerjaan yang mereka sudah tahu. Nah, hal-hal inilah yang pada waktu itu masih belum dilakukan dan belum diperhatikan. Ada proses relokasi, tapi bisa jadi relokasi itu di tempat di mana masyarakat merasa asing dan tentu saja mereka akan berkeinginan untuk kembali. Kemudian keterikatan terhadap tempat tinggal, tetangga sekitar mereka, lingkungan mereka, itu juga yang membuat mereka berat untuk meninggalkan wilayah yang sebetulnya berbahaya ini. Relokasi bukanlah satu-satunya jalan dalam rangka pengurangan risiko bencana di kawasan pesisir Aceh. Sekalipun misalnya masyarakat menolak untuk direlokasi ke lokasi yang jauh dari kawasan pantai, kita mungkin harus mengimbangi dengan pola-pola mitigasi non-struktural yang mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kita. Katakanlah ada program advokasi atau sosialisasi yang rutin kita kerjakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakatnya. Dari kawasan Pendayung Banda Aceh, halo 103,6 Jati FM Dahapa Banda Aceh, Kejati. Ketemu lagi dengan saya Hendra di setiap Kamisnya pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Tentu saja di zona di Pasena, dialog pagi seputar kebencanaan. Kejati seperti biasanya saya ingin menyampaikan informasi kepada Kejati tentang kegiatan-kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh banyak pihak yang ada hubungannya dengan pengurangan risiko bencana. Pada hari ini Kejati kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik, tabir gempa di dalam kitab kuno. Tabir gempa itu bukan ramalan para intelektual bahwa jika terjadi gempa pada siang hari atau malam hari akan terjadi seperti ini. Tetapi mereka mencatat apa yang telah terjadi. Nah, seperti gempa yang kita alami yang paling dahsyat pada tahun 2004 itu, seharusnya sudah menjadi catatan bahwa bagi kita itu jika terjadi gempa di perairan dan sebagainya dengan kekuatan yang 9 ke atas akan terjadi dampak tsunami. Padahal tahun 1797 dan 1833 itu juga sudah terjadi di Aceh. Nah, tetapi kan tidak ada catatan lengkap yang mengakibatkan orang tidak tahu akhirnya. Sebagai salah satu sarana teknologi yang terjangkau bagi kalangan masyarakat luas, penyampaian informasi melalui radio juga merupakan bagian terpenting dalam melakukan transfer knowledge atau pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Kehadiran media radio juga merupakan bagian aksi kerja dari advokasi serta sosialisasi sebagai lesson learned, pembelajaran bagi masyarakat Aceh untuk senantiasa memiliki kesiapsiagaan dan memiliki pengetahuan kebencanaan yang lebih lagi di masa-masa mendatang. Ada poin di mana manusia harus berusaha terlebih dahulu dan kemudian baru menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, pesan-pesan seperti ini tentunya akan sangat baik bila bisa disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Untuk itulah maka strategi untuk pengurangan risiko bencana di Aceh perlu juga melibatkan tokoh-tokoh ini agar masyarakat juga mendengar dan mempercayai, tahu dan juga akhirnya mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami tinggal di sini bukan apa, karena tempat tinggal kami kalau mau beli tanah tempat orang nggak ada uang lagi. Cuma ini tanah udah ada dari warisan orang tua kami, karena ingat tempat kampung kita lahir di sini,
Makanya kami pulang ke kampung sini begitu. Tidak ada tempat yang tidak berisiko terhadap bencana ini. Oleh karena itu, kita harus mampu mengenali, menghindari, menanggulangi, dan mampu bangkit kembali terhadap bencana-bencana yang ada di sekitar kita. Berbeda satu daerah dengan daerah yang lain, hanya persoalan besar kecilnya risiko yang dihadapi. Pasti kalau bencana kita minta jangan lagi gitu. Jangan terulang lagi zaman itu. Kalau udah kena macam kami ini udah, makanya jangan ada lagi bencana itu. Semua kita susah. Maka kita udah nggak ada lagi, udah itu keluarga hilang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu di